Bagaimana ya ini? Kalau kepentingan saya nggak bisa jawab ini. Penting banget. Kepentingannya Kepentingannya penting banget, banget. penting Ya. banget. Oh. Karena Masyarakat kan pasti kesusahan karena pekerjaan dibatasi. Jadi Baik pada saat kondisi apakah sampean pernah mengikuti kegiatan seperti ini sebelumnya? Sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas bersabda, "Ainani la tamassahuma an-naru, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Artinya, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang kembali padanya dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat dan baik. Selamat berjumpa lagi dengan saya Raid Muhammad Arada. Tidak seperti biasanya, kali ini saya tertarik untuk memvisualkan kegiatan ronda malam atau siskamling yang saya ikuti dan saya alami. Hal yang sama juga dilakukan di desa saya di Palestina. Nah, saya akan mengulas tentang manfaat dan tujuan siskamling atau ronda malam di salah satu desa di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jombang. Oke kawan-kawan, ronda malam kali ini tidak biasa karena bertepatan dengan masa tanggap COVID-19. Merebaknya isu pencurian. Warga di desa di mana saya tinggal kini mengingatkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling dengan melakukan ronda malam. Belakangan ini banyak berita pencuri yang menyatroni rumah warga, baik pada saat kondisi rumah sepi. Atas berita tersebut, maka kini warga melakukan tugas ronda setiap malam untuk mengamankan daerah dari tindak kejahatan, terutama dari gangguan maling seperti pada berita-berita yang beredar di masyarakat. Oh ya, kegiatan penjagaan tidak melakukan pada malam hari tetapi pada siang hari juga. Saya benar-benar ingin tahu apakah tujuan dan manfaat ronda malam sama di Indonesia sama dengan Palestina. Nah, gimana sih serunya ikutan ronda malam berikut liputan saya? Oke kawan-kawan, saat ini sudah ada mas saya dan kawan-kawan ronda malam bersama saya. Saya akan tanya kepada mereka apa itu ronda malam dan tujuannya. Saya akan tanya 3 pertanyaan kepada mereka. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenalkan diri, nama saya Raid Muhammad Arada. Saya berasal dari Palestina. Saya mahasiswa di Unila. Saya ingin tahu tentang ronda malam. Jadi saya akan tanya 3 pertanyaan. Siapa nama mas? Niko. Apa tujuan dari ronda malam ini? Ya hanya untuk berjaga-jaga kan, karena sekarang ya bisa dikatakan lagi nggak aman lah, jadi hanya untuk menjaga desa saja. Lanjutnya, seberapa pentingkah ronda malam diadakan? Ya menurut saya sangat penting sekali karena untuk menjaga keamanan desa, karena sekarang lagi musimnya COVID dan ekonomi masyarakat kan pasti kesusahan karena
pekerjaan dibatasi. Jadi berjaga-jaga untuk keamanan pencurian dan sebagainya lah. Apakah sampean pernah mengikuti kegiatan seperti ini sebelumnya? Pernah, sering malahan. Jika desa dibutuhkan untuk jaga ronde ya jaga, kalau memang tidak diperlukan ya tidak. Ini kan juga instruksi dari kepala desa aja nanti diadakan ronda atau tidaknya itu. Jadi sering ikut kalau memang ada. Terima kasih banyak Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berkenalkan diri, nama saya Raed Arada. Saya berasal dari Palestina. Saya mahasiswa di Indonesia. Sudah 1 tahun setengah. Seperti teman-teman yang tadi, saya akan mau menanyai Mas beberapa pertanyaan tentang ronda malam. Pertama, nama Mas apa? Nama saya Imam Muslik, sebagai bapak rumah tangga. Oh, apa sih tujuannya ronda malam ini? Demi pengamanan desa Oke. dan kebersamaan dan kekeluargaan. Seberapa pentingkah ronda malam saat ini? Kepentingannya berapa penting? Bagaimana ya ini? Kalau kepentingan saya nggak bisa jawab ini. Penting banget. Kepentingannya banget, penting Ya. banget. Karena keamanannya laginya genting, banyak pencuri. Ya. Ya, pencuri kambing, pencuri sapi, pencuri ayam. Nah, ada yang bilang pencuri janda ya. Ini yang nggak baik ini. Apakah sampean pernah mengikuti kegiatan seperti ini sebelumnya? Pernah, sering. Sering. Ya, tahun-tahun lalu sering. Bukan cuma karena masalah COVID. Enggak masalah COVID. Sebelumnya ada masalah ya, ada pencurian, perampokan. Ya, kalau Yang tahun lalu bersamaan meletusnya Gunung Kelut. Pernah ya? Nah, itu aja lah. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama seperti di Palestina juga. Ada ronda malam seperti ini. malam. Ribat namanya. Ribat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, saya masih antara mereka dan sekarang saya akan tanya salah satu mereka lagi. Oke, kawan-kawan, lanjutkan lagi dengan Mas Abdul Hakim. Oke, Mas Ab, apa kabar? Baik. Mau tanya, Mas, apa sih tujuannya dari ronda malam ini? Tujuan daripada ronda malam gini kan, ronda malam sama dengan siskamling, di mana kita harus menjaga desa kita atau kampung kita. Intinya ronda malam atau siskamling adalah untuk menjaga keamanan dari gangguan apa saja seperti pencurian dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah menjaga keamanan di lingkungan terdekat kita. Seberapa pentingkah ronda malam saat ini? Ronda malam saat ini sangat-sangat penting, sangat dibutuhkan, karena saat ini di mana-mana kita sedang terjadi pandemi COVID-19. Jadi kondisi ekonomi yang sekarang agak susah, orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, dan begitu juga mereka karena kehilangan atau tidak bekerja, jadi mereka mencari jalan pintas dengan cara mengganggu keamanan. Mereka mencuri kayak ternak, ayam dan sebagainya.
Jadi penting sekali ronda malam atau siskamling ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan sebagainya. Mas, apakah sampean pernah mengikuti kegiatan seperti ini sebelumnya? Ya, tentu. Kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan atau digalakan oleh perangkat desa setempat. Jadi kalau desa dalam keadaan ada yang tidak beres seperti gangguan keamanan, maka perangkat desa memutuskan untuk mengadakan ronda malam. Begitu situasinya situasinya baik, kadang-kadang tidak dilakukan lagi, tapi setelah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita selalu waspada dengan cara mengadakan. Jadi penting sekali, dan saya selalu mengikuti apa saja yang digagas oleh perangkat desa untuk ke kampung dan desa saya. Oke, terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu pendapat dari mereka tentang ronda malam. Ternyata asyik juga ikutan ronda malam. Tapi sayangnya, saya ngantuk banget. Pakar teloyok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ronda malam di Palestina. Kalau di Palestina ada 3 jenis ronda atau yang seperti disebutkan di sana ribat. Dan seperti kita tahu bahwa orang Palestina dengan tinggalannya mereka di situ saja adalah melakukan berjihad dan ribat atau ronda. 1. Ronda di desa-desa tepi barat. Ketakutan akan ada serangan-serangan oleh ekstremis Yahudi telah meningkat sejak seorang pria Palestina dan anaknya yang berusia 18 bulan meninggal ketika rumah mereka di desa Duma dilempari bom api. Mereka biasanya memecahkan kaca, merusak rumah-rumah, dan membakar masjid serta kendaraan. Para pemuda di desa itu membentuk kelompok-kelompok untuk membela hak anak-anak dan keluarga mereka dan memberikan perlindungan lagi pada malam hari. Beberapa di antaranya memakai penutup muka, membawa pentungan dan kapak sebagai senjata, dan menggunakan lampu senter di kawasan dekat kota Nablus. Mereka tidak mempunyai senjata api, mungkin takut dirazia oleh tentara Israel. Jumlah anggota tim bisa 7, 17 atau 40 orang bergantung pada siapa yang sedang bebas. 2. Ronda di sekitar area Masjid Al-Aqsa yang melaksanakannya biasanya akhwat. Peran kaum wanita dalam perjuangan di garis depan Baitul Maqdis selama ini amat vital. Mereka tidak lelah melakukan ribat atau berjaga-jaga dan berjihad demi mempertahankan izzah atau kehormatan tanah yang diberkahi. Pada awalnya, perjuangan di Baitul Maqdis digerakkan oleh para pemuda. Kemudian, tentara Yahudi memajukan kaum wanita mereka untuk menghadapi para pemuda ini. Maka tampillah kemudian kaum muslimah dalam jihad dan ribat. Terakhir, perjuangan kaum muslimah semacam ini terutama dimulai sejak tahun 2011. Itulah sebabnya kini di Baitul Maqdis tidak hanya ada murabitin, tapi juga murabitat. 3. Ronda perlawanan Palestina di Gaza. Contoh dari perjuangan jihad yang sesungguhnya adalah di Gaza. Mujahidin di Gaza berjuang siang dan malam berjaga-jaga di perbatasan ribat demi mempertahankan izzah Islam. Gaza adalah simbol perlawanan terhadap Israel dan penjajahan. Sekarang itulah yang saya bisa menjelaskan tentang ronda malam. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronda. Di mana ini? Di Jombang, Ngoro. Hmm. Ngoro, Mas. Merokok dia. Saya tangkap. Ini minggu keberapa ini rondanya? Minggu kedua ya? Ya, Gimana rasanya ikut ronda? enak. Enak ya? Enggak. Jam berapa sampai jam berapa nanti? Dari jam 10 sampai Jam? jam 2, 3 Oh, ada ronda kayak gini di Gaza? ada banyak. Banyak. Ribot, namanya ribot. Ribut. Apa fungsinya kalau di sana? Jaga orang begal, Oh, pencuri. kalau di sini pas waktu-waktu COVID gini kita ada ronda karena di kampung-kampung lain ada orang yang suka mencuri kayak ayam, sapi, kemudian barang-barang yang lainnya. Mungkin karena mereka butuh sesuatu karena COVID sungguh-sungguh membuat orang nggak bisa bekerja, dibatasi, maka mereka mungkin nekat berbuat seperti itu. Jadi, tapi meskipun mereka terpaksa, tapi tetap salah karena merugikan orang lain kan? Ya, Makanya itu, nah sama orang-orang disuruh menjaga RT RW-nya masing-masing. Gitu. ngantuk. Oh, masa masih baru 20 menit sudah ngantuk? 20 jam di jalan. Kalau di Gaza mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai subuh. Segitu? Hmm. Mereka ronda kalau ada agresi militer aja apa Selalu. selalu? Selalu. Kalau mereka tidak jaga, apa? Dikasih denda apa? Punishment? No punishment? Apa? Denda. Kalau di sini orang yang sudah didaftar untuk ronda, kalau mereka tidak jaga, mereka harus bayar Oh, 50.000. bukan. Berarti bedanya di sana sama di sini. Kalau di sini namanya ronda atau siskamling, itu semua rumah, kepala rumah itu wajib jaga. Nah, keamanan seperti polisi, tentara, mereka juga menjaga wilayahnya secara keseluruhan. Tapi untuk yang skala lebih sempit seperti di RT RW, nah semua masyarakat dilibatkan.